Oke, start ya. Jadi saya kasih rumus untuk kalian orang C, yaitu C0 dikali dengan E pangkat minus kali 2T. Oke. Nah, jadi yang namanya kasih sayang atau love itu ya, ternyata dia memudar dari hasil survei. Begini nih. Nah, ini puncak ini adalah awal kalian bertemu dengan si doi. Hubungan pertama lah, kan ada lagunya. Pandangan apa ya yang dari mata turun ke hati, begitulah. Nah, ini masih nilainya maksimum di sini. Oke. Nah, saat disinilah kalian sudah mulai akan mengalami yang namanya kandas. Ya. Jadi sebenarnya love itu sebenarnya ini apa namanya? Kalau bahasa saya itu nyebutnya memuai, mengecil gitu ya. Memuai. Jadi orang yang pacaran atau deket tuh bisa sebenarnya kita lakukan pendekatan atau taksiran kapan dia akan berakhir gitu. Dan saya hapus dulu. Yang langgeng gimana? Kalau langgeng ya nanti saya jelasin langgeng. Nah, Oke. ini C0 ini adalah besaran. Nah, C0 pasti pada saat kalian bertemu kan 100% ya. Rasa kalian ke dia pasti 100%. Pastilah, masa suka kok setengah-setengah, kan nggak mungkin. Logikanya kan nggak kayak gitu. Pasti 100%. Tapi ada aja kayaknya. Ya, taruhlah ada mungkin beberapa gitu ya. Kita pakai yang 100%. Nah, taruhlah kalau misalkan nggak 100%, misalkan dipaksa orang tua lah, misalkan 80, ya tulis 80. Atau berapa pada saat awal kalian bertemu itu berapa. Nah, jika sudah, nanti tugas kalian adalah maaf ini ini saya hapus. Ini bukan 2 ya. Tapi yang benar adalah ini minus Y, ini adalah konstanta Y kali T. Nah, saya di sini menggunakan acuan 100%. Ya, jadi misal ini pengalaman pribadi lah. Tapi pengalaman di reka-reka, bukan asli, bukan. Misalkan saya bertemu dengan dia di awal tuh 100% Asian. Masih utuh lah ya. Kemudian dikali E, K, dikali dengan konstanta dikali T. Nah, setelah ini 2 bulan misalkan, yang 2 bulan lah terlalu bentar. Kalau saya 2 tahun ya, berarti berapa bulan 2 tahun tuh? 24. Oh iya, 24 bulan. Sekitar 50, menurun tadi ya. Udah mulai bosen. Nah, persennya nggak usah ditulis. Nah, 50. Jadi sini 100, awalnya 100 kali E minus omega. Nah, T-nya ini waktu. Waktunya adalah 2 bulan, maka kita tulis 2 di sini. Nah, tugas kita adalah mencari nilai ini, konstanta kita ini. Sebosan apakah kita ini yang menentukan ini nilai ini. Oke, nah jika sudah, ini kita sama-sama kalikan E pangkat min ini ya. Ini kan seper ini kan kalau min kan seper ya. Ntar kalau ditulis ulang 50 sama dengan 100 gini kan ya. E pangkat Y dikali dengan 2. Kok 2 sini? 24. Kan 24 bulan. Oke. Nah, ini sebelah kiri saya kali dengan ini juga supaya ini hilang nilainya. Jadi nanti 50 E pangkat ini Y 24 sama dengan 100. Nah, jika sudah seperti ini nanti kita ini
main pakai logaritma. Kita kan pengen nyari nilai Y. Nah, E ini berapa nilainya? E ini 2, sekian. Kalau kalian nyari di Google 2,1 sekian. Ya. Nah, kalau sudah ini dikali Itu log. nilai apa? Ya, ini E ini adalah bilangan natural. Jadi natural itu memang bilangan yang memang hasil dari alam gitu. Penemuannya memang benar-benar diidentik dengan alam. Nah, sedangkan yang nama love itu berasal dari alam juga, ya kan? Sesuatu yang berasal dari alam pasti bisa kita cari taksirannya, pendekatannya gitu. Nah, ini kita sama-sama bagi 50. Sama-sama bagi 50, sini bagi 50, ini bagi 50. Ya. Jadi ini tinggal E pangkat 24 dikali Y sama dengan 2. Nah, ini sama-sama kita kali log. Kemudian ini dikali log juga. Nah, maka hasilnya ini kan turun ini. Karena ini pangkat turun. Turun ke sini kan. Jadi tinggal 24Y. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi ke bawah sini jadi pembagi. Oke. Maka ini tinggal ini mana nih ya? Sebentar. Log 2 dibagi dengan berapa? Log E. Oke, log E. Nah, kalau sudah begini, berarti 24Y, kita gunakan aturan logaritma, berarti ini adalah E log 2. Nah, Y sama dengan berapa? Berarti kan ini, apa ini ya, E log 2 dibagi 24. Oke, nah ini rumusnya ya untuk mencari nilai apa namanya, nilai Y. Nah, kalau udah ketemu Y-nya, misalkan ini berapa lah, misalkan tadi saya nyari hasilnya 0,04. Nah, saya masukkan di sini. Ya, ini saya hapus dulu. Maka nanti beneran, mendekati beneran hasilnya memang. Saya berakhirnya sekitar 4 tahunan, 4 tahun lebih. Tapi gue mau nanya nih. Iya, gimana? Gimana? Berarti tapi kan ini bisa lebih kompleks gitu rumusnya. Memang. Bisa semua faktor-faktor. Oh iya jelas. Iya, bisa semuanya itu kayak. Nah, mungkin faktor orang lain atau apa ya kan? Iya betul. Nah, karena memang rumus ini. Tapi benar gue setuju. Untuk bisa dihitung. kalau rumusku ini sebenarnya hanya untuk menghitung taksiran terdekat. Kalau memang akuratnya susah, karena faktornya banyak sih. Nah, rumus ini hanya mengasumsikan tidak ada faktor eksternal, yang ada hanya faktor internal itu. Kayak kita rasa bosan tadi kan internal, bosan, capek, lelah itu kan bosan, ini faktor internal. Nah, ini hanya menghitung faktor internal. Atau tidak tercukupi ya? Iya, betul. Yang lainnya tidak bisa. Belum aku buat modelnya. Nah, tadi aku udah ketemu 0,04. Di awal aku masih 100%. Kemudian dikali Euler. Euler ini 2, sekian kalau kalian nyari di Google. Ini minus 0,04 dikali T. Nah, saya masukkan T-nya. Saya kan waktu itu berakhirnya sekitar kurang lebih 4 tahun lebih dikit. Berarti sekitar 4 tahun berapa bulan ya? 12 kali 4, 50 bulan. Nah, ini 0,04 dikali 50. Nah, ternyata ini saya tinggal 25% di sini. Dan ini saya udah nggak kuat. Ini nilai C-nya, CT. Nah, ini kalau saya nggak tahu kalau kalian berapa gitu. Nah,
Saya pengen dari hasil ini, saya kan berakhir di sekitar 25%. Apakah yang lainnya juga sama di 25% atau naik dikit atau kurang dikit gitu. Nah, saya nggak tahu. Saya sudah ngambil beberapa sampel teman saya untuk memberikan datanya ke saya. Dan memang sekarang mereka lagi coba ingat flashback gitu. Nah, sulitnya ini. Parah lu, jahat lu. Suruh flashback. Sulitnya di sini, Dik. Kita susah membayangkan, oh kita berapa persennya kita ke dia. Terus kita sulit, oh ternyata kira kurang lebih 70%. Nah, itu kesulitan kita di situ. Tapi kalau kita membayangkan setengah, 50%, dari awal kita bertemu dia kan mungkin masih gampang. Setelah misalkan 2 tahun bertemu, saya merasa sudah hilang sebagian gitu. Nah, itu kan bisa diasumsikan begitu gitu. Ternyata memang di 25% ini sudah dikatakan sudah darurat. Dan bisa dikatakan akan berakhir kalau bagi saya. Dan ini akan terus mengecil sampai kurang lebih 6 tahun. Dan ini akan mendekati 1,2%. Nah, dan ini nyaris sudah nggak ada rasa-rasa lagi. Dan sekarang yang saya alami. Itu mah keburu sama yang orang lain lah. 6 tahun yuk. Iya Iya gitu. enggak? Iya enggak? Betul. Nah, udah segini nih. Kurang lebih 6 tahun. Jadi memang sekarang udah nggak ada apa-apa sih. Udah nol malah. Gitu. Gimana? Keren ya? Tapi Ya gimana? berarti relatif ya. Iya, Bisa relatif. dibilang bisa aja naik lagi dia ya. Bisa naik lagi nih. Bisa aja gitu. Nah, kalau naik, nah tadi pertanyaan Heri ya, apakah mungkin bisa naik? Sebenarnya kalau dibilang naik, bukan naik, Ri. Nah, tak gambar grafiknya dulu, ini tak hapus ya. Jadi kalau dibuat grafik lagi, ini kayak gini, Ri. Nih, sebenarnya sama fungsinya, sama yang awal tadi. Cuman bedanya ini turunnya ini drastis, yang tadi saya hitung. Nah, yang ini kan hampir memang flat gitu. Tapi ini tak berhingga gitu. Nah, ini memang ada. Nanti ini juga lain lagi ini untuk ini. Dan ini biasanya ini itu diperkuat faktor internalnya baik dan eksternalnya juga baik biasanya. Makanya ini begini. Itulah kenapa bisa disebut jodoh gitu ya. Jadi ada kesamaan di situnya. Benar, karena dia landainya hampir datar gini dia. Nah, itu pertama. Yang kedua, faktor internal dan eksternalnya baik. Faktor eksternalnya nggak ada orang yang berani atau coba-coba deketin dia. Itu nggak ada. Dan itu sangat baik untuk hubungan. Faktor internalnya adalah kedewasaan orang, kedewasaan kita, dan lain-lain batasnya. Ini sangat berpengaruh banget terhadap nilai Y tadi. Ini yang bikin kualitas suatu hubungan baik atau tidak adalah nilai Y. Tuh. Kalau kebanyakan rata-rata orang pacaran kan nggak sampai nikah, ya kan? Rata-rata kandas. Iya, Tapi Nah, gue iya. Inilah yang menunjukkan ini kayak gini nih kurang lebih. Karena faktor eksternalnya ada, internalnya ada. Faktor jarak juga bisa. Betul. Nah, kalau jarak itu faktor eksternal juga kan? Iya. Dan kalian harus yakin juga. Kalau gue gitu. Belum tentu doi kalian itu tidak ada yang minat. Pasti minimal ada lah. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu. Dan itu nanti ngaruh. Nggak punya doi. Itu ngaruh banget. Nah, karena ya itu sulit menurut saya agar internal dan eksternal ini terjaga dengan baik itu sulit. Mungkin 1 dari 100 juta orang yang berhasil. Mungkin. Anjir. Dan ini menurut saya berarti di Indonesia 2,5 orang ya? Iya. Sedikit banget kan? Ya lu lihat aja dari pengalaman lah atau orang lain lah. Siapa sih yang sampai nikah? Paling mereka nikah ya
Ya pacar terakhir itulah yang jadi istri mungkin atau suami. Tapi pacar sebelum-sebelumnya kandas juga kan. Makanya kalau nikah lain lagi. Apa? Gimana? Tadi sebelumnya. Iya. Aduh gimana Lek, ke abang manis Lek. Nah, ini kan kalau lu nikah ntar kan sama pacar terakhir biasanya. Kalau dia yang pacaran, pacar sebelumnya mana kandas. Iya, betul. Secara logika ya pasti gitulah. Nah itu dia. Tapi lain kalau udah nikah. Kalau udah nikah ada 3 grafik. Pertama dia bakal gini. Apa? Grafik pertama memuai juga tadi, perasaannya memuai. Yang kedua dia flat, nggak ada perubahan. Jadi sekedar apa ya, nikah itu cuma sekedar ikut-ikutan atau ya mengikuti zaman. Dan terakhir ada yang naik. Trending. Oh, benar trending. Ada yang naik memang ini grafiknya. Ini A. Bener. Gue setuju nih ada yang naik nih. Ini B nih sih. Ada yang naik memang. Karena apa yang membuat? Yang itu biasanya gimana? dari dijodohin guys. Kalau dijodohin biasanya kalau nggak ini. Tapi kasus C ada. Ada Dari ya? 0 gitu. Oh ya berarti memang ada. Ya tentu. Pernah baca gue. Oke, nah berarti memang lagi-lagi ya internal dan eksternal pengaruhnya itu tadi. Nah kalau ini naik, ini memang sangat baik kualitasnya. Bahkan sampai tua pun masih naik itu bisa di A+. Berarti ada suatu alfa lain, tambahan lain yang bikin ini naik. Contohnya apa? Ada yang nikah bukan hanya untuk di dunia misalkan. Misalkan dia pengen bertemu juga nanti di akhirat misalkan. Kayak kisahnya Rasulullah dengan Khadijah. Ini alfanya ini yang membuat antara Rasulullah dengan Khadijah tetap naik walaupun usia memakannya gitu. Alfa inilah ini atau faktor eksternal lain ini yang sangat berpengaruh. Ya bisa dibilang agama lah, faktor agama misalkan. Yaitu karena kalau dia hanya sekedar ini, yang B ini sekedar ikut-ikutan, visi misi daripada pernikahan itu ya udah dia nggak tahu hakikat sesungguhnya itu apa. Nah ini beda lagi yang ini. Kalau ini ada yang terpaksa, ada juga yang memang salah milih jodoh, akhirnya nyesel. Kalau udah nyesel itu tanda-tanda grafiknya begini. Nah makanya ini sangat penting memang sebenarnya ilmu begini, karena ini bisa melihat kita apakah selama ini hubungan kita ini kualitasnya baik atau enggak, atau di tengah-tengah itu untuk orang yang nikah. Tapi ini ada nggak berlakunya kayaknya. Yang mana? Kalau kita pakai kisahnya ini apa namanya, Laila Majnun. Gimana itu? Soalnya itu kisahnya juga fiksi sih. Ya nggak apa-apa, gimana kisahnya? Coba ceritain. Oh iya. Jadinya itu Majnun kan gila ya. Jadi si Majnun ini dia ya cinta banget lah ke si Laila ini. Sampai walau udah nikah ke orang lain gitu. Berarti kalau dibuat grafik kayak mana nih? Majnun tuh. Menurut Naik saya turun. itu Apa begini, naik turun? kalau menurut gua sih kayaknya nggak naik turun, malah naik terus itu. Oh iya berarti Nggak dari nol, cuman naik makin naik terus gitu. Oh berarti yang ini ya. Iya. Ya itulah. Gitu. Kalau naik turun ada juga, dan ini sulit aku untuk yang naik turun ini. Memang harusnya ada satu lagi. Kalau dibuat modelnya begini. Dan ini tidak sehat, ini biasanya toksik, hubungan toksik. Ini hanya menyakitkan. Ya. Ini toksik. Waduh. Terhadap si pelaku hubungan, si doi, dia merasakan dia enak, nyaman. Tapi dengan teman-temannya dimusuhin, dengan guru dimusuhin. Ini hubungan toksik yang begini. Dan ini susah banget diprediksi. Kapan berakhirnya susah.
Benar, Itu benar, benar. hubungan toksik. Tahu kan toksik? Yang dikekang gitu loh. Tahu. Kayaknya ini Intan Agus lebih tahu juga nih. Oh, dia mah ratunya pengalaman ya, mah. Enggak. Nah, Masa ya salah lagi. begitulah kurang lebih. Dan tadi saya dapat laporan tentang gosip nih, kalau kalian mau gosip. Jadi ada salah satu anak PHP ini ngeluh. Bentar, kayak mana ya? Begini katanya. Ngeluh apa? Dia bingung antara milih banyak laki-laki kan yang deket dia. Jadi dia bingung. Semuanya bikin nyaman. Ya saya jawab lah. Inisial. Inisialnya adalah ntar loh. P. LAI. Nah, kenapa Wah, berhak fix ini milih? langsung ketahuan dong. RAI siapa? Semua orang berhak milih. Kalau bingung, ya nggak usah milih. Ya enggak? Kalau bingung nggak usah milih. Iya kan? Enggak gitu konsepnya. Kan Kayak dia mana kan gitu? nanya sama lu ya. Dia bingung ini, misalkan ini Ya dia. kan? Ini ada banyak yang deketin. Ya kalau dibuat aku ya bingung. Karena yang terbaik saya nggak tahu. Karena semuanya kan menyimpan Soalnya potensi. kita bukan pelaku utamanya. Itu Bukan yang pelaku utama, susah. Iya Saya hanya sih. menyarankan. Karena kan yang ngejalanin kan dia. Iya, makanya saya saranin nggak usah bingung. Walaupun saya nggak tahu caranya gimana supaya dia nggak bingung. Artinya dia harus benar-benar memunculkan keyakinannya. Saya bilang ke dia, makanya harus jeli, dibilang gitu saya. Dan dia bilang katanya takut dimanfaatin dan apa. Ya, saya bilang nggak semua. Itulah kejelian, faktor kejelian harus dilihat. Supaya tidak salah. Kalau salah, yang salah kamu lah, bukan sana. Kenapa kamu mempersilahkan predator masuk? Kalau udah tahu itu predator. Predator dong. Biarin katakan. Oke, siapa nih? Mega, welcome Mega. Ini rumusnya Mega kalau kamu pengen tahu. Hai guys. Sampai Hai mana? Mega. Nih, kurang lebih. Channel adalah nanti tanya Heri lah yang tahu dia. Dan sebenarnya harus kita tahu ini masih hipotesis, artinya masih perlu banyak pengembangan dan ibu coba. Masih bisa dibantah. Ya masih. Ya tadi buktinya kamu udah banyak bantahan, itu berarti masih banyak kelemahan. Tapi dengan adanya betul. hipotesis awal ini kan bisa memberikan kayak petunjuk awal gitu buat perkembangan selanjutnya. Gitu. Kenapa butuh yaitu sebenarnya kalau dibilang kurang gawe amat sih memprediksi kayak gitu. Loh, justru ya apa ya? Ya kalau aku sih seru aja gitu, bisa bantu gitu kan. Dengan bukti yang kuat. Misalkan dia ngeluh ke saya, misalkan saya ini sudah rasa-rasa ke dia ini sudah setengah dari yang dulu lubang misalkan. Gimana nih ya, Bang? Nah, dari tadi tak tanya, sejak kapan kamu dari sekarang sampai sebelumnya kenal? Oh, sekitar 1,5 tahun, Bang. Tak hitung, tak bilang. Mungkin sekitar 4,5 tahun lagi kamu putus ini. Kalau udah Mungkin- 3 tahun itu susah. Mungkin dia emosi, mungkin. Wah, doanya kok jelek. Loh, bukan doa. Ini kan hanya prediksi. Gimana dong? Gimana ngitungnya gimana? Oh iya, Mega ketinggalan. Gimana hitungin? Mau diulang lagi nih. Oh, Mega pengen ngitung tuh. Mau diulang lagi. Hitungin aja, gak usah diulang, hitungin aja. Oke, sebentar ya. Gimana itu? Sebentar. Tak hapus dulu. Oke, ini rumusnya ini. Sebentar. Oke. C ini besarnya cinta. C0 ini cinta di awal. E ini bilangan Euler. Dikali minus konstata Y. Ini beta sebenarnya nyebutnya. Dikali dengan waktu. Nah, pasti Mega di awal lagi ketemu doi berapa persen keyakinannya?
Perasaannya lah berapa? Aku nggak punya doi. Misalkan oke lah, misalkan Calon gitu, Mega. calon Gimana? calon. Gimana? Enggak salah. Contoh aja ya. Maksudnya gimana? Berapa ketemu? Kamu ketemu doi atau Contoh siapa aja. lah yang kamu senang. Itu rasa kamu ke dia itu berapa? Apakah seutuhnya penuh atau setengah-setengah atau 3/4 atau seberapa? Halo? Seperempat lah. Seperempat. Waduh. Seperempat, Rik. Gimana? Wah, ini mah liar ya. Seperempat mah gua pas putus, Rik. Ya Mega tuh kayak ya gak pernah. cinta banget gimana tuh ya setengah atau setengah. Oke, 50 masih Karena banyak pilihan ya, Mega. masih Mati rasa judul rasa. Oh, ini korban traumatik dia lupa gue. Korban traumatik. Oke, nggak apa-apa Mega. Ini dikasih Mega gampang kali deh. Kalian jangan mikir tadi itu yang saya contohin bener di saya ya. Awas aja nggak. Nggak tahu habis pernah sampai 4 tahun nggak hoax. Nggak ada yang tahu nggak. Aku pernah atau enggak. Belum 2 tahun ya. Nggak bakal gue kasih tahu itu mah. Tapi kan udah pernah cerita. Ya itu pernah ya dulu lah. Yang namanya manusia pasti pernah. Nah ini 50 nih di 0. Di awal itu tadi Mega katanya setengah. Ya. Nah setelah dia mencoba mendalami dia, oh seperti apa sih orangnya, seperti gimana sih, seperti apakah dia cocok atau enggak. Ternyata setelah kurang lebih 4 bulan, lah dia kekurangan Mega malah nambah kurang. Setelah 3 bulan malah jadi 40% misalkan. Dari yang sebelumnya setengah, 50. Ini kan berarti ada penurunan. Ya kan? Nah ini nanti kita harus cari. Ini sama-sama dibagi 10. Ini maaf dibagi 50. Berarti kan ini nanti E pangkat Y kali T. Wah, tinggal 10 menit lagi. Oke, saya cepetin. 5/4. Nah, ini kan pangkat E, pangkat kosata kali T. Ini kita kali log. Log E pangkat gamma kali T sama dengan log 5/4. 5 bagi 4 lah. Ini 5/4. 1, sekian. Nah, ini ininya turun ke samping. Ya, jadi min bukan min ya. Maaf. Nah, ini salah saya. Ini harusnya dibagi dulu. Nah, jika sudah ini harusnya nih, aduh, tadi kurang serius. Ini sama-sama dibagi ini dulu. Ini kan sama dengan begini, 40 sama dengan 50. Ini kan pangkat negatif, berarti kan di bawah ya. Pangkat Mega kali Y kali T ini ya. Nah, ini sama-sama dikali E kali pangkat Y kali T, jadi nanti di sini 40 Y-nya adalah konstanta dikali T sama dengan 50. Nah, jadi langsung saja di sini sama-sama bagi 40. Konstanta kali T sama dengan 5/4. Luas kiri dan kanan dikali log. Maka di sini pangkat Y kali T sama dengan log 5/4. Oke. Nah, ini sudah sama-sama ini turun, berarti ke sini ke kiri jadi YT log E sama dengan log 5/4. Nah, jika sudah nanti di sini langsung sama-sama dibagi log. Ini di bawahnya ini dibagi log E. Maka ini habis kecoret. Jadi YT sama dengan ini dengan aturan logaritma, ketika ke atas ini dia akan berubah menjadi gini, log
5/4. Caranya adalah melihat ini. Kalau ini misalkan 2, berarti 2 log 5/4. Kalau ini B, maka B log 5/4. Nah, T-nya tadi berapa mega? Misalkan tadi kan setelah 4 bulan, berarti 4. Berarti 4Y sama dengan ini. E log per 5/4. Ya kan? Karena ini 4, berarti dibagi 4. Jadi ketemulah Y-nya. Nah, tadi saya udah dapat 2 sampel. Rata-rata Y-nya itu 0,04 untuk orang Indonesia. Nah, juga sudah ini langsung masukin. Ini CT, ya kan tadi 50. E pangkat minus 0,04 dikali T. Nah, kira-kira berapa nanti dia bakal, si Mega nih bakal nggak tertarik lagi. Kalau saya di 25 tadi. Nah, coba kita lihat. Ya, dihitunglah nantilah berapa ya, kira-kira gitu aja. Misalkan 50, ternyata saat 1 tahun, sekitar 12 bulan, ininya menjadi sekitar, taruhlah nih, antara 20 sampai 25. Nah, nanti di situ bisa kelihatan, ternyata kan tadi udah 4 bulan kenal. Sekitar 8 bulan lagi, dia bakal, ya istilahnya deket dengan dia. Setelah itu akan menjauh dan saling tidak kenal lagi. Gitu. Ya gimana? Mudah-mudahan paham lah ya. Gimana, Mega? Jadi kesimpulannya gimana? Jelasin, A. Kesimpulannya, orang yang kamu itu tadi kamu taksir tadi, kalau ini nilainya benar 0,04, karena tadi nggak ngitung, ya sekitar, nah ini dia, kalau saya, aku istilahnya di angka 25 ini, udah nggak tertarik lagi. Nah, ini mungkin T-nya ini waktunya mungkin berkisar antara 8 sampai 12 bulan. Itu masih perkiraan. Setelah ini kamu bakal mungkin udah biasa aja ke dia gitu. Jadi udah biasa aja lah, intinya kayak teman biasa. Kan kalau teman kan presentasinya 20 sampai 25. Itu teman yang kita kenal. Kalau teman yang nggak kenal, itu antara 1 sampai 10%-an lah. Itu teman biasa, teman saudara, misalkan teman kita yang di Papua, di NTB, ini kan nilai kita 1 sampai 10%. Tapi kalau teman dekat, teman sekolah, teman lainnya ini 20 sampai 25 kurang lebih. Nah, di atas temannya doi atau 25 sampai 100. Ini lebih daripada teman. Nah, si Mega mungkin antara 20 sampai 25 inilah bakal biasa aja ke yang tadi dia katanya naksir. Yaitu terkisar antara 8 sampai 12 bulan. Tapi nanti perlu perhitungan lagi, perlu perhitungan yang rinci agar akurat. Dan pun belum tentu juga akurat gitu, karena ini masih hipotesis awal, masih penelitian, bukan penelitian ya, cuman mengekspresikan aja. Tuh. Ya, gimana? Paham nggak? Mega? Nah, ini perlu dicatat nih. Ini Coba. berapa menit lagi? 4 menit lagi. Lah kalau kita nih lah, aku, Heri, Intan, Mega kan di antara ini kan ya. Ya jangan sampai lah ke sini. masa satu kandang kan lucu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau memang harus satu kandang ya gimana lagi. Tapi jangan sampai ini nanti mentang-mentang udah lulus lupa. Jangan. Wah, jahat sih. Yang di sinilah, kira-kira di sinilah. Kalau di TAP itu nggak boleh kayak gitu tuh. Bakal Nggak gue boleh cariin lah. ntar. Kalau di TMP di sini cuma mungkin. Ntar kita kirim drone tempur gitu. Kita serang gitu. Parah. Ya udah, Parah banget, parah. gimana? Ada yang mau dicurhatin nggak? Ada waktu sekitar. Jangan ada yang mau dicurhatin. Ada waktu sekitar 3 menit lagi ini untuk nanti selanjutnya saya bakal
buka sesi kedua karena memang ternyata banyak yang mau ikut, cuman ada acara di orang, jadi Siapa lagi nih yang mau ikut? orang-orang Lampung sini ada memang beberapa gitu. Dan dia Apa? memang korban juga, korban traumatik. Rata-rata yang tertarik ini korban Disuruh gue jelas gak traumatik. sih? Rata-rata Jelas, yang nah. ikut ini memang dia punya masalah dengan masa lalunya. Dia yang punya apa istilahnya gangguan. Kok gangguan sih Kayaknya bahasanya? ada nih di sini. Allahu a'lam bishawab. Hanya orang yang tahu. Salah satunya lu ya, Bis ya. Alhamdulillah gue masih sehat, Ri. Nggak ada gangguan. Enggak ada ya? Karena gue, Sama sih kalau gue juga. gue memang ya Pan- jujur lah. Ya namanya begitu manusiawi ya. Ya Iya, fitrah. bener. Kita lihatnya sisi manusiawi. Hafiz gimana Hafiz dengan doinya? Untuk saat ini masih kosong stoknya nih. Belum. Saat Hafiz kosong. mah ini mau ada kelas. Oh gila. Oh, mau ada kelas. Tapi parah enggak lah. Karena ternyata bermain, kalau aku jujur masih tertarik dunia politik dulu lah. Baru masih Oh, fokus di situ. harus politikus tuh. Yang mau jadi politikus. Enggak, Dunia cinta belum ya? belum. Belum ke situ. Katanya mau jadi filsuf. Atau nanti juga kan harus tertarik. Iya lah satu. Ya sebenarnya udah tertarik. Pasti udah. Justru dulu orang kayak udah. gitu kan udah tertarik tuh. Cuman kan aku bisa mengontrol ini tadi Hari nilai betanya ini. Iya, iya, paham. Betanya itu, ya kan. Oke. Lagi malas ya, lagi malas. Nah benar. Beda loh antara malas dengan traumatik. Pokoknya dia itu kalau udah lulus udah ada aja. Aja ya Nggak percaya. Hafiz. Oke, thank Tapi you. sama siapa nih? Thank you. Pegang kata-kata gue udah lulus udah ada aja. Thank you for all.